Selamat malam kepada semua anggota Jumat Fisdak yang sudah bergabung dalam ibadah malam kita melalui Zoom, dan juga saudara-saudari yang juga sudah bergabung melalui live stream yang sudah bergabung pada acara kebaktian malam kita pada hari Kamis tanggal 30 April saat ini. Untuk seperti biasa, kita akan membaca pelajaran sekolah sahabat dan ada hal yang dapat saya tambahkan, dan kemudian kita akan berdoa bersama, dan sudah itu kita akan nutup acara kita. Untuk membuka kebaktian malam kita, saya ingin mengundang Saudari Ceci Masih Londa untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Ibu Ceci, silakan. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah bersama-sama dengan kami dalam tugas dan aktivitas kami hari ini. Dan tibalah kami pada saat ini Tuhan di dalam acara malam, di mana kami akan mempelajari akan firman-Mu lewat pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini, itu boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh lebih mengerti lagi akan kebenaran Tuhan, dan biarlah itu kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga memberkati juga Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pelajaran sekolah sahabat ini. Biarlah Engkau urapi dia dengan roh-Mu yang suci, sehingga apa yang dia katakan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yang mendengarkan juga Tuhan, kami boleh senantiasa boleh dikuatkan. Dan biarlah kami boleh sama-sama Tuhan, boleh menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Bapa di dalam surga, teringat akan kami, saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini, yang masih di dalam terbaring, dalam sakit dan terlilit penontoan. Biarlah Tuhan akan datang kepadanya, berikan dia kekuatan, berikan dia kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dia boleh juga dapat memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupannya. Berkati juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami lagi, mungkin mereka Tuhan di dalam permasalahan atau pergumulan kehidupan. Biarlah Tuhan akan jamah mereka datang kepada mereka dan panggil mereka sebelum pintu kasihan ditutup. Bapa di dalam surga memberkati akan acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kiranya jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah doa ini Tuhan kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi pelepas dan mengampuni juga akan segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ceci Masih Londa yang sudah membawakan doa buka. Baik, seperti biasa mari kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang cukup menarik. Karena kita sudah sepanjang minggu ini kita berbicara tentang sola scriptura, satu prinsip di mana Alkitab adalah penuntun yang terutama di dalam kebenaran, di dalam kehidupan. Pada saat kita mempelajari ajaran-ajaran sebagai pengikut Kristus, maka Alkitab itulah yang menjadi utama. Kita melihat Alkitab itu pada hari Minggu sebagai standar tertinggi, adanya kita juga berbicara tentang kesatuan Alkitab di hari Senin, dan Alkitab itu cukup jelas untuk menuntun kepada keselamatan, seperti yang tertulis di dalam pelajaran kita pada hari Selasa, dan kemarin kita melihat bagaimana Alkitab itu dapat menafsirkan Alkitab, dapat menafsirkan dirinya sendiri. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas apa itu sola scriptura, apa only scripture ya, dan Ellen White. Jadi mari kita lihat cukup menarik ini karena ini salah satu ajaran yang dianggap kontroversial bagi orang-orang terhadap gereja masa Advent hari ke-7. Mari kita lihat, bacalah Yesaya 8 ayat 20, mengapakah selalu penting untuk merujuk kembali pada pengajaran dan kesaksian Alkitabiah sebagai standar bagi pengajaran dan doktrin kita? Apakah artinya ini bagi pelayanan para nabi yang tidak menjadi bagian dari kanon Alkitabiah? Jadi mari kita membaca dari Yesaya 8 ayat 20 dan saya ingin mengundang Saudari Miriam Lingga Lim untuk dapat membacanya. Silakan Miriam. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi di sini dikatakan kita harus mencari apa ya? Pengajaran dan kesaksian. Artinya hal-hal yang dapat membantu kita
untuk lebih memiliki pendalaman terhadap Alkitab itu sendiri, tentunya dapat kita gunakan. Dan ini kita akan lihat bagaimana itu dihubungkan dengan apa ya? Apakah artinya ini bagi para nabi yang sudah menulis, tetapi tulisan mereka itu tidak menjadi bagian dari kanon Alkitabiah. Nanti kita lihat apa hubungannya. Baik, cukup menarik ini ya. Mari kita baca pelajaran sekolah sahabat kita. Ketika kita berbicara tentang sola scriptura, hanya Alkitab, orang-orang Advent pasti diperhadapkan dengan pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan Ellen G. White yang juga diilhami Allah dan melayani sebagai pembawa pekabaran Allah kepada umatnya yang sisa. Apakah hubungan tulisan Ellen White dengan Alkitab? Dengan hanya membaca sepintas saja dari tulisan-tulisan Ellen White, menunjukkan dengan jelas bahwa bagi Ellen White, Alkitab adalah dasar dan sentral dalam semua pemikiran dan teologianya. Jadi apapun yang Ellen katakan itu berdasarkan Alkitab. Bahkan Ellen White atau dia berulang kali menegaskan bahwa Alkitab adalah wewenang tertinggi dan norma terakhir serta standar tertinggi untuk semua doktrin, iman, dan perbuatan. Alfa Omega Jilid 8 halaman 595. Jadi selain itu, Ellen White dengan jelas mendukung dan menjunjung tinggi prinsip Protestan sola scriptura yang agung, seperti yang ia tulis dalam Alfa dan Omega Jilid 8 halaman 9. Dalam pandangan Ellen White sendiri, tulisan-tulisannya itu bisa dibandingkan dengan Alkitab. Tulisan-tulisannya bila dibandingkan dengan Alkitab adalah terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab, seperti yang tulis dalam Adventist Review 20 Januari 1903. Tulisan-tulisannya tidak pernah menjadi jalan pintas atau pengganti bagi penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh. Dan sesungguhnya Ellen White berkata, engkau tidak akrab dengan Alkitab. Jadi kita tidak terlalu mempelajari Alkitab. Jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, Ellen White katakan ini, engkau tidak mencapai, ya, jika engkau telah menjadikan firman Allah sebagai pelajaranmu dengan kerinduan untuk mencapai standar Alkitab dan mencapai kesempurnaan Kristen, engkau tidak akan membutuhkan kesaksian. Dengan kata lain, Ellen White katakan, kalau saja kita sudah melidiki Alkitab kita tidak memerlukan tulisan-tulisannya. Karena engkau telah lalai untuk membiasakan dirimu dengan kitab yang diilhami Allah, sehingga ia berusaha menjangkau engkau dengan kesaksian yang langsung dan sederhana. Ya, Ellen White dalam Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 605. Oleh karena itulah, tulisannya itu harus dihargai sebagai terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar. Tulisan-tulisan itu memiliki ilham yang sama dengan yang dimiliki para penulis Alkitab, tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda dari Alkitab. Tulisan-tulisannya bukan tambahan untuk Alkitab, tetapi tunduk kepada Alkitab. Dia tidak pernah bermaksud agar tulisannya menggantikan kitab suci. Namun sebaliknya, ia meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar utama untuk iman dan perbuatan. Pikirkan tentang karunia yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita melalui pelayanan Ellen White. Bagaimanakah kita dapat belajar menghargai dengan lebih baik terang luar biasa yang datang darinya, sementara kita juga meninggikan supremasi Alkitab? Ini satu pembahasan yang sangat-sangat menarik. Ya. Waktu kita hanya singkat, dan biasanya pada saat saya mengajar di Universitas Kelabat dulu ataupun di Ethiopia Adventist College, maka ini adalah pelajaran yang kami harus pelajari atau saya harus ajarkan sepanjang 1 semester. Jadi selama 6 bulan, ya, selama 6 bulan 2 kali seminggu kita bertemu hanya untuk belajar apa hubungan Alkitab dan
tulisan-tulisan Ellen White. Dan pada malam hari ini kita mencoba untuk dalam waktu 10-15 menit mencoba untuk mencari sedikit penjelasannya. Baik. Di sini kita lihat ada beberapa prinsip. Pertama, Ellen White tidak pernah akan menggantikan Alkitab. Kita sudah memiliki ke-66 buku. Itu sudah ditutup. Jadi Tuhan sudah memberikan wahyunya, pernyataan kehendaknya kepada para penulis Alkitab, dan para penulis Alkitab itu sudah menuliskannya untuk dibagikan, dan itu menjadi satu proses yang kita kenal dengan istilah inspirasi, dan saat ini kita mempelajari Alkitab dan kita mendapatkan satu proses pada saat kita mempelajari Alkitab itu iluminasi. Bagaimana Roh Kudus juga menuntun kita untuk memahami. Jadi Ellen White itu tulisan-tulisannya itu tidak perlu untuk ditambahkan. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa tulisan-tulisan Ellen White juga itu berasal dari inspirasi Allah. Nah, mungkin Anda bingung, loh, kalau dia diinspirasikan, ya kenapa kita tidak tambahkan saja ke dalam Alkitab? Kenapa tidak perlu ditambahkan? Karena Alkitab itu sesungguhnya prinsip-prinsipnya, segala sesuatunya untuk menuntun kepada keselamatan kita itu sudah cukup. Saya ulangi, sudah cukup. Tanpa tulisan Alkitab, kita dapat memiliki keselamatan. Kita sudah dapat menerima kasih karunia Allah melalui apa? Yang kita terima melalui iman. Dan itu sudah dilakukan. Orang-orang dari sejak kanonisasi Alkitab itu ditutup, dari tahun sekitar 400-an AD, sampai pada saat Nyonya White menulis mulai 1844, itu udah lebih dari 1000 tahun lamanya. Orang-orang itu sudah dapat memiliki keselamatan hanya pada saat mereka membaca Alkitab. Mereka membaca Alkitab dengan tulus, dengan untuk melihat keselamatan yang ditawarkan, dan sudah cukup itu. Tanpa perlu lagi tulisan Ellen White. Dan kalau kita lihat, saya tadi katakan bahwa tulisan Ellen White itu juga memiliki inspirasi. Nah, kalau kita lihat, ada beberapa contoh Alkitab. Misalnya, contoh bahwa ada nabi-nabi di Alkitab yang menerima wahyu dari Allah, tetapi mereka tidak menuliskan wahyu tersebut. Apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah revelation, arah nyatakan kepada nabi, itu tidak ditulis. Misalnya, Anda tahu nabi pertama yang dikatakan Alkitab, nabi pertama yang disebut sebagai nabi di dalam Alkitab, yang dituliskan oleh Alkitab. Siapa itu nabi tersebut? Ya. Kalau kita mau jawabannya itu adalah, nabi pertama Alkitab itu dinyatakan di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas hanya satu fatsal. Ya, kitab Yudas hanya satu fatsal. Jadi mari kita baca Yudas, kitab Yudas ayat 14 dan ke-15. Di situ dikatakan juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, ya, telah bernubuat. Jadi nabi pertama yang disebutkan dalam Alkitab itu adalah Henok. Ia adalah keturunan ke-7 dari Adam, dan dia telah menerima firman dari Allah untuk disampaikan. Katanya, ini yang dikatakan, nubuatan yang dikatakan Henok. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi, kita percaya saat ini bahwa Alkitab kita yang kita pegang ini adalah melalui dua proses. Proses revelation, proses pewahyuan, dan kedua adalah proses inspirasi. Dinyatakan oleh Allah kepada penulis, dan penulis itu tuliskan agar kita saat ini terima. Jadi Alkitab menyatakan ada proses pewahyuan yang hanya stop di pewahyuan tanpa terus menjadi proses inspirasi. Jadi dinyatakan tetapi tidak dituliskan. Kenapa? Henok tidak menuliskan karena kemampuan berpikir orang-orang dari zaman Abraham dari zaman Adam sampai zaman Henok, sampai kemudian zaman Nuh,
Mereka memiliki kemampuan berpikir yang hebat, kemampuan mengingat yang hebat. Mereka tidak perlu ditulis, karena semuanya itu mereka bagaikan memiliki otak komputer dengan memori yang hebat untuk menyimpan semua apa yang Allah katakan melalui oral tradition, apa yang dinyatakan secara lisan masuk ke dalam otak komputer mereka. Karena apa? Alkitab katakan dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan hanya ketika dosa itu masuk, maka manusia itu semakin kehilangan dan kehilangan kemampuan berpikir mereka. Ini satu fakta yang mungkin pelajarannya lain lagi ya. Jadi kita lihat ada yang Allah wahyukan yang tidak dituliskan. Dan berikutnya, ada yang dituliskan oleh nabi-nabi yang mereka terima dari Allah dan bahkan mereka sudah tulis tetapi tidak masuk ke dalam kanonisasi, tidak menjadi bagian dari Alkitab. Misalnya di Perjanjian Baru, kita buka dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 29. 1 Tawarik 29 ayat 29 di sana dikatakan, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat, dalam bahasa Inggrisnya, dalam The Book of Samuel. Jadi betul, Samuel menulis buku tentang apa? Raja Daud. Tetapi bukan itu saja. Di situ dikatakan dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, atau nabi itu, atau sir itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Di dalam Alkitab, pelihat itu nama lainnya adalah nabi. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Samuel itu mencatat tentang kisah Raja Daud. Betul, kita sudah memiliki saat ini raja kita memiliki tulisan-tulisan Nabi Samuel. Tapi apakah kita memiliki Alkitab Nathan atau Nabi Gad? Tidak ada kan? Jadi Allah sudah menyatakan kehendak Tuhan, mereka sudah tulis ya. Mereka sudah tulis buku, tetapi buku mereka, buku Nabi Nathan dan Nabi Gad itu tidak merupakan bagian dari buku-buku Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Mari kita baca Kolose 4 ayat 16. Kolose 4 ayat 16 katakan, dan bila mana surat itu telah dibacakan di antara kamu, Rasul Paulus katakan, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Di sini kita lihat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat apa? Laodikia. Ya, seperti ia menulis kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Laodikia. Tetapi mana sekarang bagi kita? Kita tidak mendapati di Perjanjian Baru tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Laodikia. Kenapa? Karena pada saat proses kanonisasi, pemimpin-pemimpin gereja mula-mula menyusun ya, mana ini kitab-kitab Perjanjian Baru untuk dijadikan kanon, untuk ditambahkan kepada kitab Perjanjian Lama, mereka membaca kitab Laodikia dan mereka katakan mungkin bahwa inti tentang pengajaran tulisan Rasul Paulus di jemaat Laodikia itu sudah tercakup di tulisan kepada jemaat-jemaat lainnya. Tetapi apakah hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tidak dituntun oleh Roh Kudus pada saat dia menulis surat kepada jemaat Laodikia? Tentu saja tidak. Apakah berarti proses inspirasi jemaat Laodikia itu lebih kecil daripada jemaat Efesus? Tentu saja tidak. Sama-sama mereka dituntun oleh Roh Kudus. Demikianlah juga dengan tulisan Ellen White. Semuanya itu yang selama 70 tahun, sejak ia berusia 17 tahun, seorang yang hanya memiliki pendidikan hanya kelas 3 SD ini, Ellen White, tetapi menulis begitu banyak buku. Karena pada saat dia menulis buku itu, dia mendapatkan ilham langsung dari Allah. Ada begitu banyak tulisan-tulisan Nyonya White itu, Ellen White itu, yang ia terima melalui ilham, vision, wahyu langsung dari Allah.
Dan tidak heran, tulisan-tulisannya itu begitu berguna. Begitu berguna. Banyak hal yang saat ini, ya, yang ia tuliskan itu begitu berguna sampai para ilmuwan sekarang di zaman kita, zaman modern ini, pada saat mereka membaca tulisan Nyonya White, mereka tidak percaya bahwa ini sudah ditulis kurang lebih 150 tahun yang lalu, yang sudah dituliskan. Hei, siapa dia? Mereka heran. 150 tahun lalu Ellen White misalnya sudah menulis tentang bahaya daripada kafein. Saudara Richard Tombeng telah memberikan kesaksian bahwa dia tidak lagi ingin minum kopi, ya. Karena Ellen White menuliskan Counsels on Diet and Food tentang bahayanya narkoba, bahayanya juga kafein, kopi. Dan sekarang penelidik-penelidik dunia melihat betul, ya. Ternyata kopi itu pertama mengandung kafein yang berbahaya bagi tubuh kita, dan yang kedua, pada saat beans, kopi itu dari apa ya? Dari biji. Pada saat kopi itu disangrang, dibakar, digoreng, maka sudah terjadi proses yang berbahaya di dalamnya, ya. Proses pengasapan dan lain sebagainya itu menyebabkan satu proses yang sangat yang berbahaya. Karena dia menjadi sudah menjadi hitam, ya. Saya lupa, tadi saya ingat sekali, tapi ini satu proses yang berbahaya yang dikatakan saat ini penelitikan terakhir ini menyatakan bahwa itulah penyebab kanker saat ini, ya. Penyebab kanker saat ini. Jadi coba kita lihat bahwa betul, ya. Kalau saja kita mempelajari Alkitab itu sudah cukup. Ya, Alkitab itu sudah cukup. Bahkan kita tidak perlu menjadikan tulisan-tulisan Nyonya White itu. Anda dapat menjadi anggota Gereja Advent Hari ke-7. Saya ulangi, ini diyakini oleh Gereja Advent Hari ke-7, Anda dapat menjadi anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tanpa harus membaca tulisan-tulisan Ellen White. Anda tidak akan dikatakan, oh Anda tidak tidak diterima sebagai anggota gereja Advent kalau Anda tidak membaca. Tidak. Anda dapat hanya membaca Alkitab. Pada saat Anda membaca Alkitab, Anda sudah memperoleh terang tersebut. Tetapi dapat saya katakan, oleh sebab Alkitab itu memiliki prinsip-prinsip. Alkitab sudah menulis tentang apabila kita makan dan minum, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Itu prinsip Alkitab. Dan Ellen White itu memberikan penjabaran salah satu yang kita minum itu dapat berbahaya. Alkitab sudah berbicara tentang bahayanya minum-minuman keras yang mengganggu kesehatan kita, yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan kalau saja Alkitab harus menulis dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, apa yang akan dibuat oleh manusia tentang apa yang mereka minum, maka Alkitab kita itu akan menjadi Alkitab yang besar sekali, yang panjang sekali. Alkitab hanya memiliki prinsip-prinsip. Dan sekarang melalui tulisan Nyonya White, kita dapat melihat aplikasi dari tulisan prinsip-prinsip yang Alkitab katakan, seperti yang saya contoh, salah satu contoh kecil, yaitu tentang minum kopi yang saya baru nyatakan tentang apa yang dinyatakan berbahaya oleh Ellen White. Dan kalau kita lihat, di sini kita bisa melihat bahwa tulisan-tulisan Nyonya White itu dapat menuntun kita kepada apa dikatakan? Kepada Alkitab. Tahun 1980, penyelidik daripada Andrews University menelidiki kurang lebih 5.000 orang Advent yang ada di Amerika yang rajin masuk gereja, dan ditanyalah beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan ini dihubungkan dengan bagaimana mereka merasa tentang kerohanian mereka, kedekatan mereka dengan Tuhan. Bagaimana mereka merasakan bahwa keselamatan itu sudah menjadi bagian mereka. Dan didapati bahwa orang-orang yang merasa iman mereka itu semakin dikuatkan, keyakinan bahwa keselamatan melalui kasih karunia itu telah mereka menjadi milik mereka. Pada umumnya itu yang memiliki keyakinan tentang keselamatan dan iman yang kuat adalah 66%, lebih mayoritas adalah orang
orang yang rajin membaca tulisan-tulisan Ellen White. Dan disinilah kita dapat melihat bahwa Alkitab sudah menyatakan. Jadi Alkitab sudah menyatakan, pertama, kitab Yohanes berbicara tentang bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran yang memberikan kekuatan. Tetapi dalam nubuatan Nabi Yoel juga, ya. Nabi Yoel juga memberitakan, ya, tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Dan Yoel, di dalam Yoel pasal 2, ayatnya yang ke-28 dan 29 berkata, kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, mereka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali kalau kita melihat konteks dari Yoel pasal 2. Dan kita percaya bahwa karunia nubuatan itu juga telah diberikan kepada Ellen White. Inilah yang dapat saya tambahkan tentang apa yang dapat kita lihat dari penjelasan apa yang kita lihat dari pelajaran kita tentang sola scriptura dan Ellen White. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan yang akan diberikan, silakan. Saudara Ridwan mungkin ada mau tambahkan? Silakan. Ada tambahan dari komen di Fisdak page dari saudara Paula Tangkilisan. Dia bilang, Alkitab adalah firman Allah yang tidak boleh ditambah atau dikurang. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Percaya dan terima Dia menjadi anak Allah. Yohanes 1:12, Galatia 3:26, Efesus pasal 2. Memberikan kekuatan iman bagi kita. Hanya Alkitab yang menuntun anak-anak Tuhan bertumbuh dalam kasih Tuhan. Ya, itu tambahan dari saudari. Ya, 100% kita percaya. Ya, jadi kita sudah 100% percaya bahwa kanonisasi Alkitab itu sudah ditutup, artinya sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup, ya. Jadi kita percaya, dan itu juga dinyatakan apa, ya? Dinyatakan juga oleh Ellen White sendiri. Dia katakan kalau saja kita menyelidiki Alkitab dengan sesungguhnya, engkau tidak memerlukan tulisan-tulisanku. Dan pada saat sebelum dia, di kalimat yang terakhir, pada saat dia berdiri di depan publik untuk kali yang terakhir di New York Conference yang terakhir yang ia ikuti, dia katakan, saudara-saudaraku, aku menganjurkan hanya ini. Hanya Alkitab ini. Ya, hanya Alkitab ini. Jadi, inilah yang kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena seringkali yang menjadi masalah adalah kita juga sendiri. Kita seringkali abuse dan misuse tulisan-tulisan Ellen White. Ya, saya pernah mendengarkan orang yang berkhotbah di gereja, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dia ucapkan. Yang dia khotbahkan dari awal sampai akhir adalah tulisan Ellen White. Kalau saja Ellen White ada mendengar orang tersebut berkhotbah, Ellen White itu akan keluar dari gereja tersebut pada saat itu. Ya. Karena bagi dia yang harus kita tinggikan itu adalah apa, ya? Adalah Alkitab. Dia hanya terang kecil. Ya. Dia hanya terang kecil yang menuntun. Yang artinya, ya seperti tulisan kepada jemaat Laodikia, itu sudah apa, ya? Bukan lagi merupakan bagian daripada kitab suci, karena tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan Galatia mungkin itu sudah apa? Sudah cukup. Tetapi untuk kebutuhan orang Galatia, pada orang Laodicea pada saat itu, untuk kebutuhan orang Laodikia saat itu, Rasul Paulus menulis kepada mereka. Jadi dengan kata lain, ada tujuan-tujuan tertentu pada saat tulisan-tulisan inspirasi itu diberikan pada saat-saat tertentu. Dan seperti tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Laodikia, fungsinya itu adalah
untuk saat itu bagi jemaat Laodikia di saat itu. Tetapi bagi kita saat ini, khususnya bagi orang-orang setelah kanonisasi di akhir dari proses kanonisasi itu sekitar 400-an AD hingga tahun 1844, orang-orang tidak perlu lagi membutuhkan kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Laodikia, tidak perlu lagi karena kitab di Efesus mungkin atau Galatia itu cukup, ya. Dan kepada kita, mungkin disinilah intinya adalah apa yang Nyonya White katakan, karena kita tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi dapat membaca, mengaplikasikan, maka Nyonya White dalam banyak tulisannya dia, kita mungkin berpikir dia bernubuat, tetapi sesungguhnya kata nubuat itu memiliki dua arti, yaitu foretelling atau memberikan apa yang akan terjadi beforehand, dan yang kedua adalah foretelling untuk memberikan kekuatan. Anda tahu bahwa tulisan-tulisan Nyonya White itu, yaitu nasihat bagi sidang, nasihat counsel and food, itu adalah surat-surat yang ia tulis kepada orang-orang Advent di zamannya. Kepada orang-orang, kepada saudara A, kepada saudari B. Jadi itulah yang dia tulis. Dan dalam tulisan-tulisan itu, korespondensinya itu, dia mengajak mereka untuk kembali melihat apa yang prinsip Alkitab, tetapi dia menegur mereka. Saudara A, Anda terlalu menggunakan, keluarga Anda telah banyak sekali memakan telur, dan saya melihat itu bukanlah hal yang terbaik yang dapat terjadi bagi keluarga Anda. Jadi aplikasinya itu adalah untuk orang-orang yang dia tulis pada zamannya, dan kebetulan karena zaman Ellen White dan zaman kita itu tidak berbeda jauh, kita bisa melihat aplikasinya bagi kita untuk apa? Untuk saat ini, dan dapat kita gunakan. Dan itulah sebabnya mari kita kembali kepada ayat inti dari apa yang kita bahas saat ini. Yesaya 8 ayat 20 katakan apa ya? Yesaya 8 ayat 20 katakan, marilah kita melihat segala pengajaran dan kesaksian yang akan berguna bagi kita. Jadi, apa yang Ellen White sudah tulis kepada orang-orang di zamannya, kepada saudara A, saudari B, saudari A, saudari C, itu dapat menjadi satu kesaksian yang dapat berguna bagi kita. Kalau kita sudah mempelajari Alkitab dan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip Alkitab itu secara jelas, tidak perlu lagi kita baca ini kesaksian-kesaksian ini. Tetapi mungkin ada hal-hal yang menarik, ya. Tentang kopi, apa yang kira-kira Nyonya White? Dan kalau itu dapat menjadi satu kesaksian yang baik, kenapa kita harus tolak? Ya. Itulah prinsip ya yang dapat saya bagikan saat ini. Tapi sekali lagi, kalau kita percaya bahwa kita percaya dengan Alkitab, mempelajari Alkitab, maka Alkitab itu sudah cukup. Prinsip-prinsip keselamatan itu sudah cukup. Dan tulisan-tulisan Ellen White itu bukanlah satu hal yang akan menjadikan kita orang yang Kristen yang sejati atau tidak, itu bukan berdasarkan, tetapi tulisan-tulisannya itu dapat membantu kita, seperti yang hasil penelitian oleh Andrews University tahun 1980, dapat menjadi satu hal yang menuntun kita untuk memiliki iman yang lebih kuat. Kalau ada hal-hal yang dapat membantu kita, kalau kita bisa membaca bukunya Philip Yancey, kita dapat membaca mungkin tulisan-tulisan daripada penulis-penulis Kristen yang ada saat ini. Kenapa kita tidak juga diperbolehkan untuk membaca tulisan Nyonya White, kalau itu dapat membantu iman kita? Inilah yang dapat saya tambahkan saat ini. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada pertanyaan lain ataupun tanggapan yang lain, silakan. Ya. Neta, kalau silakan ya, Dok. Kalau begitu, bagaimana waktu saya mau dibaptis yang ditanyakan, apakah Anda percaya kepada 27 doktrin, salah satunya adalah Ellen White adalah sebagai nabiah dalam gereja Masih Advent ke-7. Kalau begitu itu dihapus aja lah, Pendeta. Berarti kan bisa juga ternyata nggak perlu kalau tadi Pendeta bilang begitu. Jadi sekarang di dalam di dalam 28 doktrin kita tidak memiliki doktrin tentang Ellen White. Ya. Kita tidak memiliki doktrin tentang Ellen White, yang kita memiliki adalah doktrin tentang karunia nubuatan. Ya. Karunia nubuatan itu yang mana itu sudah menjadi bagian, misalnya kita percaya bahwa menurut Wahyu 19:10 bahwa kesaksian Yesus Kristus itu adalah roh nubuatan. Jadi kita percaya bahwa
ada hal karunia-karunia nubuatan yang telah Allah berikan, dan salah satunya karunia nubuatan yang masih dapat menjadi bagian di akhir zaman seperti yang tertulis dalam Yoel 2 tadi saya sudah bacakan ayat 28 dan 29. Salah satu manifestasi daripada karunia nubuatan yang kita yakini adalah juga tulisan-tulisan apa ya? Tulisan-tulisan Nyonya White. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat sekarang, coba Anda, Saudara Yando, lihat bagaimana kita sekarang apa ya? Hal-hal pengakuan iman yang harus kita bacakan pada saat orang untuk dibaptisan. Kita tidak akan dapati tentang kepercayaan bahwa kita harus mempercayai Nyonya White sebagai apa ya? Sebagai nabi ya. Coba kita lihat. Mungkin saya tidak sempat tulis sekarang ya, saya tidak sempat baca sekarang, tapi kita akan lihat bahwa itu sudah bukan lagi merupakan satu hal yang harus apa ya? Yang menjadi hukum mati di dalam gereja Advent. Yang merupakan harus, kalau Anda tidak setuju, Anda tidak dibaptiskan. Tidak. Ya. Saya dengan tegas saya katakan tidak menjadi bagian itu. Baik, terima kasih Yando atas pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ya. Jika tidak ada, mungkin melalui live stream, mungkin silakan, kita mungkin akan tiba kepada kesaksian atau hal-hal yang dapat kita doakan. Saya ingin agar kalau ada Saudari Iin yang bergabung, saya ingin agar Iin